Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Let's go, let's go, let's go. Di video kali ini gua ingin membagikan sebuah deck yang mengangkat gua, yang meng-carry gua dari plat 2 sampai ke diamond 5 di tanggal 29 September ya teman-teman ya. Ya udah di pucuk-pucuk gitu, udah mau reset gitu loh. Oke, tapi sampai diamond 5 aja ya. Gua nggak kuat bro sampai master. Stres. Oke, kita langsung aja ke decklistnya ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja bacain satu-satu ya decklistnya. Oke. 1 Droll and Lockbird, 1 Plague Spreader, 3 Maxi, 1 Caligo Claw Crow, 2 Blue. Kalau bisa 3, tapi udah di semi limit. 1 Sprite Jet. Kalau bisa 3, tapi udah di limit. 1 Sprite Red, 1 Carrot, 3 Salt Synchron. Ini yang wajib teman-teman. Deck kita by the way Sprite Bestial ya namanya. Dan 3 Ash Blossom seperti biasa, Maxi dan Ash, 2 Sejoli. Bukan 2 Sejoli sih, ini kecoa ya. 1 Magnamut, 3 Saronir, 1 Druisworm, 3 Baldrake, 3 Lubellion. Kita maksimalin maksudnya ya semua bestial yang ada. 3 tuning buat searcher si Salt Synchron. Dan 1 Branded Regain wajib teman-teman. 2 Callby, 2 Sprite Starter, 1 Sprite Smashers, 1 Imper, 1 Branded Beast. Branded Beast ini gunanya kalau kalian ini ya nanti aja lah. Extra decknya 1 Herald of the Arclight, ini opsional, bisa diganti yang lain kalau kalian mau. Misalnya jadi 2 gitu gigantic sprite-nya. Tapi gua milih ini aja 1 Chaos Ruler, ini yang wajib teman-teman. Ini deck nggak jalan kalau ini nggak ada ya. Oke. Sebari ini gua balik lagi ke sini tadi. Kalau kalian nggak sengaja ininya kemil sama Chaos Ruler gitu, nanti ketika kalian pakai si Bestial Saronir kan dia ini efeknya ketika kartu ini terkirim ke graveyard ya, baik dari deck, tangan, ya kan harusnya. Ya bener, baik dari deck atau tangan dari field, kita bisa send 1 bestial monster atau 1 branded spell trap dari deck ke graveyard, kecuali bestial Saronir ya. Kita bisa kirimkan apa ya? Kirimkan si ini, si putih. Atau kalian dengan sengaja mengirimkan Branded Regain juga teman-teman. Kalau kalian udah punya ini di tangan gitu misal gitu ya. Atau kalau nggak juga nggak apa-apa. Random banget gua. Maksud gua yang terpenting adalah buat jalan pintas aja. Kalau misal lu nggak ngedraw Lubellion gitu kan teman-teman. Kita kan nanti special summon Chaos Ruler. Nah, buat nge-summon ini gampang, kita tribute Chaos Ruler aja teman-teman. Nah, kita summon ini dan kita bisa set ini ya, atau kita ya place it face up ya. Maksudnya kok ini place it face. Sorry kalau gua berbelit-belit ya. Kita bisa tempatkan 1 branded continuous face up. Ya, kita bisa langsung aja pakai ini dari deck langsung face up. Nanti di end phase ini juga bisa kita set lagi ke graveyard, ke field kita dari graveyard ya teman-teman, secara face up. Mantap sekali. Langsung saja 1 Axel Synchro. Ini juga bagi gua penting karena ketika kartu ini tersinkro summon, kita bisa special summon 1 level 2 atau lebih rendah tuner dari graveyard. Bisa level 1 atau level 2. Oke. Biasanya kalau nggak Plague Spreader ya ini Salt Synchron gitu teman-teman. 1 Baron, 1 Sword Soul Supreme Sovereign Changing, atau kalian bisa ganti ke Chaos Angel, Chaos Angel. Nah, kalian bisa pakai ini tapi harus light or dark ya. Ya sudahlah. Tapi nggak harus tuner enaknya teman-teman ya. Misal Sprite Blue tambah ini Bestial Lubellion, ya udah jadi ini barang enaknya gitu. Tapi gua memilih Changing ya, karena dia bisa ngebanish. Ini juga bisa ngebanish sih sebenarnya. Kok gua keluarin bisa ngebanish juga sih Chaos Angel sebenarnya. Tapi enggak, gua milih ini karena bisa defense juga. Tapi itu juga bisa defense sih. Tapi ya itu selera maksud gua. 1 Gigantic Sprite,
1 Hope Harbinger. Ini bagus teman-teman. Nice addition, tambahan yang bagus. 2 level 8 monster. Oke. 1 Nightmare Phoenix, 1 Masquerena, 2 Elf, 1 Sprite Sprint. Ini penting banget. Cara pakainya adalah misal kalian ngedraw ya random aja lah. Kalian ngedraw red sama blue, 2 kartu aja. Terus 1 bestial, 3 starter berarti. Normal summon red, special summon blue. Terserah kalian mau aktifin atau enggak efeknya, silahkan. Terus kita langsung aja pakai keduanya, panggil Sprite Sprint. Nah, efeknya bagus banget kartu ini ya. Jika atau ketika gua nggak tahu, ketika kartu ini terlink summon, kita bisa sign, kita bisa kirimkan 1 level 2 monster dari deck ke graveyard. Yang kita target utama adalah sudah pasti si Shinobi Necro ya teman-teman ya. Kalau nggak Shinobi Necro ya Plague Spreader. Yang ketiga si Kampret, si Assault Synchron. Kenapa bang Shinobi Necro? Karena efeknya bagus. Nah efeknya gini nih, ketika atau jika ya, gua nggak tahu if ketika atau jika, pokoknya asumsilah ketika kartu ini yang ada di graveyard terbanish face up untuk mengaktifkan sebuah kartu atau untuk mengaktifkan efek atau terbanish karena efek. Special summon kartu ini tapi terbanish ketika meninggalkan field. Kita kan tadi banish pakai bestial. Jadi kita punya 1 level 6, 1 level 2 tuner gitu. Bagus teman-teman sebenarnya. Oke. Langsung Nightmare Unicorn, 1 access code, 1 Underworld Goddess. Udah gitu aja. Bagi kalian yang nggak tahu ini Plague Spreader kegunanya apa bang ya? Seperti yang kalian tahu, ketika kartu ini ada di jika kartu ini ada di jika atau ketika gua nggak tahu lah, pokoknya saat kartu ini ada di graveyard, kita bisa tempatkan 1 kartu dari tangan kita ke paling atas deck. Special summon discard. Oke, kita bisa special summon kartu ini tapi di banish ketika meninggalkan field. Tapi kita bisa abuse ini lagi dan lagi dengan cara misal ya, kita punya 3 kartu sprite. Katakanlah di field ada 1 blue, 1 jet, 1 red. Nah, ada si Plague Spreader zombie di graveyard. Misal ada ini nih di tangan kita ya. Aktifin Plague Spreader, send Droll and Lockbird, special summon Plague Spreader. Nah, kita punya 4 level 2 kan sekarang. Nah, pakai Plague Spreader sama terserah sprite apapun yang kalian mau. Special summon Gigantic Sprite, ya kan? Nah, aktifin efeknya Gigantic Sprite dengan mendetach harus Plague Spreader zombie. Nah, kita akan detach Plague Spreader zombie, dia kan jadinya nggak di banish tuh, walaupun meninggalkan field ya, karena dia meninggalkan fieldnya sebagai eksis material ya teman-teman ya. Kita detach, dia balik lagi ke graveyard. Terus kita bisa special summon 1 monster level 2 oleh efeknya si Gigantic Sprite, tapi nggak peduli. Nah, ini kan ada di graveyard. Nah, kita bisa abuse sekali lagi teman-teman gitu. Kita bisa pakai lagi karena ini nggak once per turn ya. Kalau kalian mau, kalian silahkan aktifin efeknya lagi, send 1 kartu lagi, dia akan terpanggil sekali lagi. Efeknya bisa buat apa ya? Bisa buat ke sprint, bisa buat ke Masquerena, maksudnya sebagai material ya, ataupun ke elf teman-teman gitu. Udah sih itu aja trivia ya, sedikit tips. Oke, kita langsung ke gameplaynya. Udah ada di gameplay pertama ya, langsung aja kita ngedraw. Karena gua anak emas Konami ya, seperti biasa. Dadang mah anak emas Konami, ngedraw maxi terus. Oke. Lawannya branded kah? Lagi-lagi LLB anjir, lagi-lagi branded, kampret. Seperti biasa BB branded bestial. Yap. Draw 1 si kampret. Dragon Link, bro. Tapi Dragon Link-nya masih magang dia 60 kartu by the way, teman-teman tuh. 60 kartu nggak sih? Ini bentar dulu. Ini 2 50 tambah ini di field 4 54 56 kartu anjir. Dragon Link macam apa itu? Oke. Kita testing dulu, cek ombak ada es blossom enggak? Ternyata tidak ada. Pakai branded regain di bestial. Buset.
dihancurin pakai twister dia. By the way, gua hati-hati sekali karena ada Baldrake ya teman-teman ya. Baldrake ini efeknya ngeselin. Oke. Jika lawan men-special summon sebuah ritual fusion synchro axis dan atau link monster kecuali pas damage step, kita bisa tribute satu order atau satu monster light atau dark yang selain si Baldrake ini ya. Terus kita target satu monster yang terspecial summon banish. Ya, kita harus hati-hati men-summon dari extra deck. Men-summon monster dari extra deck harus hati-hati. Oke, pakai Assault Synchron. Ada Chaos Ruler. Kenapa gua pede pakai Chaos Ruler? Karena ada Assault Synchron. Assault Synchron ini keren teman-teman. Mana. Oke. Karena efeknya yang ini, jika ada face up Dragon Synchro monster yang kita kendalikan tertribute atau terbanish, kita bisa banish kartu ini dari graveyard kita, lalu target satu monster itu. Target one of those monster, entahlah apa maksudnya, tapi kita target Chaos Ruler dalam kasus ini special summon. Jadi gua pede aja dibanish sama si G. Oke, mil 5 yang gua add nggak tahu tuh. Kayaknya ya si putih. Pakai efeknya si Assault Synchron, special summon lagi. Bang. Dia draw. Oh, special summon. Ya, pakai si putih. Dapetin Druid Swarm. Ini Druid Swarm, kenapa gua add Druid Swarm? Karena efeknya bagus, teman-teman. Oke, mana. Oke, jika kartu ini terkirim dari field ke graveyard, kita bisa target satu monster milik lawan yang terspecial summon, kirimkan ke graveyard. Oke. Kita pakai sebagai material sinkro ya. Karena sebagai material sinkro pun ini akan dianggap tersend ya teman-teman, terkirim. Oke, Shinobi Necro, mantap, banish Shinobi Necro. Yo Igan, let's go. Dan di sini gua kan mau special summon si ini ya. Si ini. Di sini sedikit tips aja. Ketika kalian punya ini dan ini, apalagi ininya dengan kondisi terbanish di graveyard, terus lu banish pakai bestial, terus lu special summon lagi. Tolong ini tips aja, jangan pakai ini. Tolong jangan pakai ini ya tunernya. Kalau bisa tuner yang lain teman-teman. Atau ya kalau mendesak pakai aja nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada selain Plague Spreadernya kalau normal summon nggak apa-apa pakai aja. Tapi kalau udah kondisi dari graveyard ya bisa dipertimbangkan. Tapi ini intinya kalian tahulah maksudnya. Kita pakai Assault Synchron teman-teman. Karena kalau pakai ini sayang, kita jadi nggak dapat advantage-nya si Axel Synchro gitu. Kita pakai ini berdua ke Baron the Fleur. Loh kok gitu sih bro? Kukira kau mau pakai ini sama si Assault Synchron. Ya tapi bisa juga sih apa yang mau gua lakuin. Kok si bro begitu sih? Ya bodoh lah. Anjir gua mengkhianati diri gua sendiri. Kimpret. Asem. Ya cangging. Kita mau nge-OTK bro. Gua udah panjang lebar, ujung-ujungnya gua dikhianati oleh diri gua dari masa lalu. Ya intinya aja gitulah teman-teman. Kalian ngerti lah ya. Tolong ngerti lah. biar gua nggak ribet gitu. Ke gameplay kedua teman-teman. Let's go. Kita turn 2. Aduh lawannya tir lemen bangki. Oke, Havnis aktifin efeknya. Kita chain bestial. Untung kita draw bestial gitu loh. Plat mengerikan. Untuk gua sebagai gold enjoyer dan silver enjoyer ya. Karena gua berbulan-bulan di silver sama gold murni karena males gitu loh. Tapi nggak apa-apa, diniget sprite kita oleh crime. Di sini dia dapat tier lemons lagi sial. Dapat Goki Pole juga lagi ngemilnya. Oke. Tapi di sini dia blunder ya, malah ke Kaleido Heart. Yang dibalikin sama dia kayaknya harusnya sih bestialnya ya.
secara ininya, idealnya. Tapi entahlah, gua nggak tahu, nggak paham juga. Kena Ash, tribute ke Lubellion si putih. Havnis tidak mil satupun tir, mantap. Oke, kita pakai Chaos Ruler, terus Shinobi Necro hidupin, ini hidupin, pakai draw. Aduh, kukira sesuatu yang bagus. Mantap, ke Baron, pakai Baron, enggak deng. Karena kalau si Havnis kita hancurin pakai efeknya Baron, sorry ya, tadi gua misplay ngomong. Kalau si kampret kita hancurin pakai efeknya Baron, dia bisa fusion teman-teman. Jadi lebih baik di banish pakai changing, udah bener. Sip. Oke, Baron baru. Kita serang. Yap. Mantap. Kita punya 2 disruption. Ya, kita punya Maxi juga. Musuh bentar lagi surrender. Yap. Udah deh, kita menang teman-teman dengan mudah melawan Tearlaments. Karena Tearlaments-nya udah pincang ya tanpa Merli. Kasihan banget. Tapi nggak terlalu ngaruh sih Merli. Oke, kita di gameplay ketiga. Oke, kita ke giliran kedua mulu anjir. Si bangsat. Maaf. Ini geng kampak kapan di limitnya sih? Cok. Geng kampak merosahkan. Segala Mikanko lagi. Tapi dia koplak juga ya Mikanko, tapi kenapa ngambil giliran pertama gitu loh. Aneh juga ya teman-teman ya. Tapi ya sudahlah. Oke, Mikanko, Ohime sudah terpanggil. The Great Mikanko Ceremony. Ya, Mikanko Ohime aktifin, equip. Terus dia balik ke tangan kalau nggak salah. Iya betul. Mikanko ini deck bejat yang dimana artifact scythe nggak ngaruh lawan dia ya. Bangke memang Mikanko. Bangke, aku benci Mikanko. Bukan karena apa-apa, karena endboardku diratakan oleh Mikanko pernah. Lu pakai Purely, ditimpah Purely lu sama Kaiju bro. Ya. Pakai efeknya Saronir. Si dogmatikanya kayak di banish. Untung dia kepancing teman-teman. Mantap. Kita ke sprint effect, di negate. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya Droid Swarm. Yap. Masih ada Shinobi Necro juga andalan kita. Banish Shinobi Necro seperti biasa. Shinobi Necro sama Bestial adalah combo bro. Kita pakai ini karena kita sayang teman-teman sama Shinobi Necro-nya ya, supaya nggak ke banish, supaya dapat advantage lebih. Ini 5, Droid Swarm efeknya aktifin, sensi kampret. Ini kalau nggak salah. Oke. Di negate efeknya ya. Kampret sama kampak. Oke, tapi di tribute aja langsung sama gua, panggil Lubellion. Yap. Ininya dipakai lagi, oke nggak ada masalah, nggak ngaruh. Pakai Lubellion ke ini, yep, ke Elf. Gua mencari sebisa mungkin agar punya Link 2 atau monster level 2 gitu supaya kita bisa pakai ini ya. Karena ini efeknya cannot be used as Link, tidak bisa digunakan untuk Link material ketika kartu ini terpanggil ya teman-teman ya. Jadi ya merepotkan sekali. Atau bukan itu sih sebenarnya yang gua lakuin, itu lebih ke supaya bisa manggil Gigantic Sprite sih teman-teman. Jadi ya kita harus panggil Elf dulu. Kita panggil Elf, kita special summon 1 tuner dulu ya kalau nggak salah ya. Ya kan harusnya. Ya, tuner dulu kan supaya bisa punya tuner. Ya, tunernya ini si Assault Synchron. Ya, special summon Assault Synchron dulu. Yap. Kita bisa ke Changing. Mantap. Kenapa ke Changing nggak ke Baron aja? Karena percuma. Kartu ini punya ini tidak bisa dihancurkan oleh battle atau ya begitulah teman-teman. Mikanko nggak bisa hancur sama battle dan kartu efek dan efek kartu maksudnya. Ini gara-gara equipnya nih bangke.
Bisanya di banish doang atau ditimpa ya, atau dibalikin ke tangan atau deck. Oke, kita pakai efeknya Salt Synchron buat balikin si Chaos Ruler. Kita pakai kedua link monster kita. Lalu kita mengakses ke engine sprite ya. Luar biasa. Enjoy ya. Gua pakai ini supaya bisa nge-trigger si Chang Ying. Giga Chad move. Oke, kita banish si Unicorn. Kita banish juga si Bego, si Mikanko-nya. Yap. Kejet dan lawan surrender. Oke, kita moving onto the next gameplay. Kita di gameplay keempat, kelima, keenam, ke-90 mungkin gua lupa. Oke, langsung aja. Tearlaman lagi. Kita punya Maxi karena kita anak emas dari Konami. Let's go. Shotgun, langsung shotgun aja biar dia mikir, teman-teman. Tuman, pakai tir mulu lo. Tuman. Kita pakai Baldrek. Yap. Sebenarnya agak-agak blunder sih yang gue lakuin. Ngapain gue Maxi ujung-ujungnya ya. Tapi ya sudahlah, karena gue koplak orangnya ya. Tolong maklumin aja. Dua putih. Pakai si putih, ambil Druid Worm kayaknya. Kayaknya gue ambil Druid Worm deh. By the way di sini sepertinya gue mengambil Maxi Challenge deh. Sepertinya ya teman-teman ya, karena gue OTK. Kalau gue nggak salah, kalau gue nggak salah gue lupa cok. Kenyang. Enggak dong. Ada Suliek, ini get crime. Wait, what the fuck? Send satu kartu ini. Aduh. Oke. Ketika spell atau trap atau monster effect diaktifkan ketika kamu mengendalikan Tearlaman's monster atau Visas Starfrost, negate aktivasinya dan ketika kau lakukan shuffle kartu itu ke deck dan send satu monster dan kirimkan satu monster dari tangan kamu ke graveyard. Kenapa dia negate ya? Mungkin dia punya Tearlaman's mungkin di tangannya. Tidak. Ternyata si koplak tidak gitu loh. Kukira teman-teman dia punya Havnis atau punya si Shiren di tangannya gitu ya. Ternyata tidak. Ya easy die. Kan? Tolol. Kita udah di penghujung gameplay ya, gameplay terakhir alias. Kok penghujung gameplay goblok? Aduh, Labyrinth lupa gua. Lu kalau di plat itu bakal di spam Labyrinth, Kastira, Purely, Branded, yang begitu-begitulah sama Tearlaman. Tapi namanya juga meta ya teman-teman ya, sulit. Kita harus menyesuaikan. Oke, si kampret Lady Labyrinth terpanggil. Ya. Chandra Glier. Nanti ada yang gua negate dah kalau nggak salah nanti. Ya. Kok negate kita banish pakai Saronir. Dia soalnya mau nge-add ke tangan dia ya. Si Kuklok ini. Ya bener. Ntar si Kuklok goblok nih. Ketika kartu dikirimkan dari tangan ke graveyard, tangan kita maksudnya penggunanya ya, untuk mengaktifkan sebuah normal trap atau labyrinth card atau efek maksudnya, ketika kartu ini di graveyard, kita bisa add kartu ini ke tangan atau special summon. Ya, kita banish aja pakai bestial. Tuman. Oke. Labyrinth ini balik ke tangan kalau nggak salah. Kampret. Set ini. Musuhnya mengira ya walaupun tebakan dia udah bener, dia mau ngebanish bestial kita. Karena kita pakai monster bestial pasti banyak dragon, bener. Oke, ini bakal nge-add lagi. Sama aja, jadi kita banish juga tuh. Ketika monster meninggalkan field karena normal trap efek dari normal trap, ketika kartu ini ada di graveyard, kecuali saat damage step, kita bisa tambahkan kartu ini ke tangan. Ya, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Bro Ambrose. Ya, kita banish, dihancurin. Yap.
Yap, dia bisa tuh sebenarnya tuh kalau mau pakai Ice Dragon Prison ya. IDP Ice Dragon Prison. Kita ke Druid Swarm. Oke. Di banish. Jadi supaya kita nggak punya ini. Oke, Lady Labyrinth juga. Kita chain Druid Swarm supaya ininya nggak ke trigger ya teman-teman, supaya efeknya nggak berjalan ya. Karena kan udah ke banish duluan sama Druid Swarm ya. Si ininya, si Baldrake-nya. Jadi ini nggak jadi deh efeknya, nggak jadi jalan deh, nggak jadi diterapkan ya. Oke, jadinya kita selamat deh Saronir kita. Kita summon Labyrinth lagi, ini lagi ngeset satu normal trap. Ininya yang dimensional barrier ya, yang bisa nahan kita untuk tidak men-special summon ritual, fusion, synchro, exist, dan pendulum. Oke. Untung link nggak di ini ya, belum keluar. Ya, balik ke tangan. Ya, Lady Labyrinth. Kalau nggak salah Saronir kita aktifin. Kenapa gua aktifin? Karena diancam sama ini, bro. Efeknya adalah ketika monster lain meninggalkan field oleh karena efek dari normal trap yang milik penggunanya ya. Maksudnya efek ya, katakanlah gua pemakainya milik gua sendiri, kita bisa hancurin satu kartu di tangan lawan atau di field mereka. Ya. Gua khawatir sih daripada dia random gitu ya, teman-teman ya. Random gak sih? Enggak anjir, enggak random bangke, milih. Daripada Saronir kita hancur, mending kita pakai aja Saronirnya. The last. Di chain Kuklok. Di chain Kuklok. Ariananya kita banish. Oke, Saronirnya aktifin. Send si Branded Regain. Dia gara-gara si Kuklok kampret, dia milih synchro bajingan gara-gara ada ini Salt Synchron ya. Kita send ke graveyard. Kenapa si Bapet Lovely Labyrinth? Ya karena itu tadi, dia bisa ngancurin kartu kita di tangan, teman-teman. Kalau ini kan bisa balik lagi ke tangan dia. Rasa-rasanya percuma juga ya. Lebih baik kita diamin aja. Atau enggak ya, pilihan yang tepat sih gua rasa ya si Lovely Labyrinth ini. Branded Beast bisa set kembali si Regain. Ada Stop Vitorbi. Yap. Branded Regain. Karena musuh melakukan special summon once per turn, jika lawan normal atau special summon monster, kita bisa target satu bestial yang ada di graveyard kita, lalu special summon gitu teman-teman. Mantap. Yang aktifin ini lagi, kita imper. Ini balik ke nggak balik tapi ngeset satu trap card. Sorry ngeset satu trap card. Big welcome, tapi nggak apa-apa, yang penting ke Niget si welcome Labyrinth-nya. Dia nggak summon Lovely. Yap, dibalikin ke tangan Branded Beast kita. Jadi gua nggak bisa ngancurin. Dia di sini ternyata blunder. Menurut gua ya, yang tepat dilakukan adalah ngancurin Assault Synchron. Tapi dia nggak tahu juga sih motif gua ya. Kayaknya dia nggak tahu kalau gua make Chaos Ruler, atau dia masih noob, teman-teman, nggak tahu. Gua sensi Magnamut karena bisa dibalikin lagi juga pakai si Regain. Dibalikin dalam artian di special summon ke sini ya. Oke, musuh surrender, teman-teman. Let's go. Inilah duel yang dimana rank gua naik dari Platinum 1 ke Diamond 5, teman-teman. Oke. Balik lagi ke decklist. Oke, teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Thank you sebanyak-banyaknya. Thank you yang udah nonton sampai habis, maksud gua. Oke. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe, dan bantu ramein ya, teman-teman ya. Oke, udah gitu aja. Ini deck mantep sebenarnya. Sebelum nanti bakal di ban ya, si kampret elf nanti di ban. Chaos Ruler nggak tahu, mungkin akan di ban juga karena di format OCG dan TCG udah di ban. Tapi selama belum di ban, pakai, teman-teman, pakai aja.
Karena gue punya sih sebenarnya. Udah, gitu aja, kita bertemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Bye bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.